silakan duduk. Assalamualaikum, saya Dr. Kurnia yang bertugas di klinik ini. Mohon maaf sebelumnya, siapa nama tak? Citra dok. Tadi berapa umur tak? 18 tahun. 18 tahun. Di mana alamat tak? Jalan Manuruk dok. Jalan Manuruk ini. Apa pekerjaan tak? Mahasiswa dok. Mahasiswa di. Kalau boleh tahu, apa keluhan tak datang berobat? Demam dok. Demam di. Demam tak sudah berapa hari? 3 hari nih dok. Oh, sudah 3 hari. Ini demam tak terus menerus atau tidak? Hilang timbul dok, pagi hari baru muncul. Oh, mungkin berarti pagi hari baru muncul. Apa lagi keluhan tak? Sakit juga kepalaku dok, terus ngilu badanku kurasa. Sakit kepala, ini juga badan tak. Bagaimana nafsu makan tak? Lancar ki? Pahit kurasa di leherku dok, kalau makan kak jadi jarang kak makan. Oh, pahit leher tadi jadi kurang nafsu makan ki. Tapi kalau makan ki tidak sakit kita rasa pas tak menelan? Tidak jadi dok. Tidak jadi. Sebelumnya pernah ki sakit begini juga? Belum pernah dok. Oh, tidak pernah di. Di keluarga tak ada yang mengalami hal yang sama? Tidak ada dok. Tidak ada. Ada alergi tak? Alergi obat atau makanan atau yang lain-lainnya? Tidak ada juga dok. Tidak ada jadi. Masih ada yang kita sampaikan? Tidak ada nih dok. Oke, jadi saya konfirmasi ulang data yang saya dapat tadi. Jadi kalau masih ada kurang boleh kita tambah. Iya dok. Nama Citra, umur 18 tahun, alamat Jalan Manuruki, pekerjaan mahasiswa. Datang dengan keluhan demam, dialami sejak 3 hari yang lalu. Hilang timbul dan mulai timbul pada pagi hari. Sakit kepala dan merasa ngilu. Leher terasa pahit sehingga nafsu makan berkurang. Tidak ada rasa sakit saat menelan. Tidak pernah mengalami hal yang sama sebelumnya. Tidak ada keluarga yang mengalami hal yang sama. Tidak ada alergi obat ataupun makanan. Masih ada yang kita sampaikan? Tidak ada nih dok. Jadi berdasarkan anamnesis yang saya lakukan, saya akan melakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Hal ini dilakukan untuk lebih menegakkan diagnosis tak. Bersedia Ciki? Bersedia dok. Oke baik, sebelum itu silakan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sebelum pemeriksaan saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi yang pertama saya akan menyiapkan tensimeter dan stetoskop terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mengangkat lengan baju adik ke atas. Kemudian pasang tensimeter 2-3 cm di atas siku. Selanjutnya saya akan memasukkan 2 jari untuk memastikan apakah mansetnya tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Kita pompa sampai kita merasa bahwa denyutan di arteri brachialis sudah menghilang. Kemudian kita turunkan perlahan tekanan pada manset sampai arteri brachialis teraba kembali. Setelah itu pasang corong bel stetoskop pada arteri brachialis. Setelah stetoskop dipasang, kita pompa kembali, lalu kita tambah 30 mm Hg di atas tekanan sistolik palpatoid. Setelah itu kita turunkan perlahan-lahan tekanan pada manset sambil kita mendengar denyutan di arteri brachialis. Tekanan darah adik normal yaitu 120/80. Selanjutnya saya akan memeriksa suhu tubuh adik, jadi saya akan membuka pakaian bagian atas adik. Kemudian kita tempatkan termometer di apex fossa axillaris. Sembari menunggu hasil dari termometer, saya akan memeriksa nadi. Setelah memeriksa nadi, kita melakukan pemeriksaan pernapasan. Kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan selanjutnya. Yang pertama yaitu minta pasien berdiri tegak dengan tumit menempel pada lantai dan pandangan menghadap ke depan. Ukur tinggi badan pasien menggunakan meteran dan catat hasilnya. Kemudian minta pasien berdiri di atas timbangan. Posisi pasien berdiri tegak dengan pandangan lurus ke depan. Saat melakukan pemeriksaan ini, pasien harus melepas alas kaki, jaket, tas, beserta benda-benda lain yang dapat mempengaruhi hasil timbangan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lingkar perut. Sebelum melakukan pengukuran dengan pita pengukur, orang yang diukur diminta untuk berdiri tegak dengan kedua tungkai dilebarkan 20-30 cm dan bernafas normal, tidak menahan perutnya atau nafasnya. Selanjutnya kita raba arcus costa, kemudian letakkan pengukur tepat di arcus costa. Selanjutnya kita raba sias atau spina iliaca anterior superior. Selanjutnya kita letakkan titik tengah antara arcus costa dan sias. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sisi lainnya. Selanjutnya lakukan pengukuran dari titik tengah sebelah kanan ke titik tengah sebelah kiri.
Baik, jadi setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya berat badan adik 83, tinggi badan 162, jadi IMT-nya 31,62. Ini masuk ke kategori obes 2. Selanjutnya lipat perut 105. 105 ini sudah masuk kategori tidak normal karena lipat perut normal pada perempuan 80 cm. Nah, jadi risiko untuk penyakit lebih besar. Setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Sebelum itu kita membuka baju pasien terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya, saya akan membuka baju adik terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan inspeksi. Kita melihat bentuk tubuh penderita apakah kurus, atletis atau gemuk. Lalu kita melihat ukuran kepala dan panjang tubuh. Selanjutnya kita melihat apakah ada deformitas atau kelainan lainnya. Kita melihat keadaan kulit, rambut, mukosa mata, dan kuku. Juga kita melihat ekspresi wajah pasien, apakah cemas, tertekan, malu, atau kesakitan. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Palpasi ini menggunakan jari 2, 3, dan 4. Kita palpasi bagian leher untuk memastikan apakah ada pembengkakan atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada daerah toraks. Kita melakukan ini untuk memastikan apakah ada nyeri atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian abdomen. Sebelum itu kita tekuk dulu kedua kaki pasien. Selanjutnya kita palpasi 9 regio yang ada di abdomen. Sambil melakukan ini kita memerhatikan wajah pasien apakah merasa kesakitan atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada bagian toraks. Pertama itu kita melakukan perkusi untuk menilai kondisi dari paru. Yang pertama kita letakkan tangan di daerah sela iga, kemudian kita ketuk-ketuk. Bandingkan dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Saat kita melakukan perkusi untuk menilai kondisi dari paru, maka akan mengeluarkan suara sonor. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada daerah abdomen. Kita melakukan perkusi di 9 regio yang ada di abdomen. Nah, pada saat melakukan perkusi di daerah abdomen, maka kita akan mendengar suara timpani. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi pada bagian toraks. Yang pertama kita melakukan auskultasi untuk membandingkan suara paru kiri dan kanan. Pada saat melakukan ini, pasien disuruh untuk menarik nafas, kemudian membuang nafas. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Selanjutnya, kita akan melakukan auskultasi di daerah abdomen. Kita melakukan auskultasi di 9 regio. Hal ini kita lakukan untuk mendengarkan peristaltik. Peristaltik ini biasanya terdengar di daerah usus. Baik, setelah melakukan pemeriksaan, saya akan memberikan obat. Dan sebelum itu, saya akan menuliskan resepnya terlebih dahulu. Yang pertama tanggal 26 Juli 2020, kemudian resep paracetamol dengan sediaan tablet sebanyak 500 mg numero 10. Signatur 3D tab 1, 3x1 PC diminum setelah makan, PRN diperlukan jika demam. Garis kemudian beri paraf. Selanjutnya vitamin C dengan sediaan tablet sebanyak 50 mg numero 10, signatur 1D tab 1 atau 1x1 PC diminum setelah makan. Garis kemudian paraf. Selanjutnya tutup resep. Terakhir pro atau nama pasien, umur pasien, dan alamat pasien. Bagian-bagian resep yang pertama inskripsio terdiri dari nama dokter, nomor izin praktik dokter, alamat, nomor telepon, kota atau tempat, serta tanggal penulisan resep. Yang kedua invokasio yaitu permintaan tertulis dokter dalam singkatan R, artinya ambillah atau berikanlah. Yang ketiga signatura yang merangkumi tanda cara pakai, bentuk sediaan obat, jumlah obat per minum, dan waktu minum. Selanjutnya yaitu preskripsio yaitu nama obat, bentuk obat, dosis, bentuk kemasan, dan jumlah obat. Yang kelima subskripsio yaitu tanda tangan atau paraf dokter penulis resep. Terakhir pro yang berisi nama, umur, dan alamat pasien. Baik, jadi ini resep yang telah saya tulis. Resep ini bisa ditebus di apotek di depan. Jadi pada resep ini ada paracetamol dan vitamin C. Paracetamol itu dosisnya 3x1 diminum setelah makan. Nah, vitamin C ini dosisnya 1x1 dan diminum setelah makan. Terima kasih, semoga adik cepat sembuh.